ini orang Korea bener, yang di Korea yang akhirnya nggak pakai dia gitu. Pulang dari Piala Dunia aja dilempar telur kok. Iya. Kalau untuk target juara, nggak deh menurut saya untuk pertama. Menurut saya ya, lebih realistis yang Erwin bilang tadi di musim kedua atau musim ketiga. Ini Bung Ropan, Mas Erwin, kita geser sedikit ke Persija ini. Sintayong kan kabarnya nih nggak mau mengandalkan pemain diaspora yang ada nih. Ada 3 pemain, ada Cyrus Margono, terus Mauro Zelstra, sama Sain Patinama, itu 3. Terus juga dia kabarnya nggak memprioritaskan pemain-pemain Amerika Selatan yang ada di skuadnya nih, kayak Van Basten Souza, terus juga Gustavo Almeida, dan juga Paulo Ricardo. Dan jadi pertanyaan ini sebenarnya Paulo Ricardo baru banget dikontrak kan, tapi kabarnya nggak masuk prioritas dari Sintayong. Nah, melihat situasi ini, Mas Erwin, Bung Ropan, gimana nih? Apakah manajemen Persija sebaiknya harus ngikutin terus-terusan apa kata Sintayong atau seperti apa? Sintayong ini kan dikontrak dengan tujuan, dengan target bikin Persija jadi juara. Karena ini kan HUT Jakarta ke 500 ya. 500 tahun depan. Tapi jangan lupa di musim depan itu ada juga yang lagi ngincar 100 tahunnya Persebaya. Ada target juga dari Persebaya untuk 100 tahun jadi juara gitu. Iya. Tapi kembali ke Sintayong bahwa dia punya target, punya beban yang berat. Musim pertama sebagai pelatih di klub. Oke, dia di timnas pernah menjadi pelatih timnas dan membawa timnas menjadi tim yang tangguh gitu ya, next level. Cuman kalau di level klub ini kan dia harus benar-benar berhitung karena setiap minggu main dan targetnya jangka panjang. Kalau misalnya dia punya keinginan, dia punya kemauan, dia nggak cocok sama pemain ini, ya wajar aja karena targetnya kan tinggi. Kalau dia mau, ya resikonya kalau misalnya dipenuhi ya harus penuhin target gitu ya. Pemainnya dapat, targetnya juga harus dapat, kan minimal seperti itu gitu. Saya pikir kalau dengan manajemen klub seperti Persija dan ada targetnya jelas, ya tinggal deal-dealan aja Mas Sintayong ya kan. Kalau misalnya nggak cocok ya, karena kan yang dibawa sama pelatih Brasil musim lalu kan memang banyak, ada 7 atau 8 pemain kan. Jadi yang saya dengar kan gitu, Mauricio Sousa. Iya, Mauricio Sousa. Yang saya dengar kan memang si Mauricio Sousa itu membawa pemain yang benar-benar baru dari Brasil karena memang sudah mengkonsepkan. Ya siapa tahu si Sintayong juga punya konsep dan dia udah pengen dengan posisi ini, pemain ini ya. Wajar aja sih. Jadi ya sebenarnya manajemen kalau percaya sama Sintayong harus nurutin kemauan dia gitu ya, intinya gitu ya. Iya, dengan resiko. Iya, dengan pasti ada resikonya kan, ada klausulnya kan kalau misalnya udah diturutin nggak ini apa ya. Gitu konsekuensinya ya harus begitu men. Iya. Kita turutin maunya dia. Jadi kita nggak neko-neko kalau saya jadi bosnya di Persija misalnya kan. Oke, tapi yang saya mau adalah juara. Iya kan? Sesuai dengan target. Jadi you mau terserah, lu mau pilih pemain ini. Tapi kalau tidak memenuhi ini ya ada konsekuensinya dong. Iya, betul. Saya berhak untuk bisa memutuskan atau bagaimana kan? Ya itu kan tinggal pembicaraan yang dilakukan. Tapi kalau dia nggak mau pakai pemain diaspora, saya juga kaget juga. Sain itu kan pernah bersama dengan dia di timnas. Di eranya dia kan? Di eranya dia. Naturalisasinya. Iya dong. Ketika mereka naturalisasi zamannya dia dan dia sering mainkan. Bahkan ketika kita kalah lawan Cina main di Cina ya Sain ikut bermain. Starter lagi saat itu kan. Argentina starter juga. Iya, lawan Argentina starter juga. Sebelum diganti Asnawi kan. Arhan yang ganti. Ya jadi kita pikir ya gimana ya kalau dia nggak mau pakai itu Basti dan kawan-kawan, apalagi Ricardo yang berkontrak kan. Iya, betul. Kemudian dia tidak bermain, dia nggak mau pakai. Kabarnya cuma kalau nego doang yang dipertahanin katanya. Nah, itu dia. Kita kan apa maunya kita nggak tahu tuh bagaimana. Karena saya pikir ini akan berisiko juga, dampaknya besar. Jadi dia mau yang bagaimana untuk membenahi tim ini. Karena harus diingat karena persaingan di depan nggak main-main. Nah, makanya mungkin Sintayong sendiri kayaknya dia memang udah punya pilihan, kata Mas Erwin tadi. Ini kenceng rumornya memang kan Persija udah ngincer beberapa pemain Eropa Timur ya. Ada Stefan Loncar, terus juga ada Karim Memija. Ada juga ini yang udah dikontrak tinggal nunggu rilis aja, namanya Denis Kollinger, back timnas Kroasia, punya 1 caps di timnas Kroasia, tinggi itu 199 cm. Itu yang dari Eropa Timur. Terus yang dari Asia tuh yang masuk incaran ada Soya Nakajima,
mantan gelandang timnas Jepang, terus juga ada Yoshino, gelandang Cerezo Osaka, dan juga winger timnas Korea Selatan ya, siapa? Kwon Chang-hun kalau nggak salah namanya. Ini melihat daftar nama ini kan berarti kayak Sintayong kayaknya dia melihat tuh kayak gue memang butuh pemain dari Eropa Timur dan juga dari Asia kan. Melihat fenomena ini seperti apa Mas Erwin Bung Ropan? Apakah memang Sintayong lebih suka dari pemain-pemain dari wilayah ini karena terkenal disiplin? Karena kita tahu kan Sintayong pelatih disiplin banget kan, atau seperti apa? Di tim Persija ada beberapa orang pemain yang pernah merasakan dilatih sama Sintayong kan, ya. Ada Witan, ada Rizky Ridho, betul. Yang harus diingat adalah kalau dia mendatangkan pemain-pemain baru, nggak tahu si Mariano Peralta ini kan juga diincar sama Persija kan, betul. Ya. Kalau misalnya mendatangkan pemain yang benar-benar baru, itu kan juga adaptasinya nggak mudah gitu kan, buat pemainnya, bagaimana main di Indonesia, bagaimana dilatih oleh pelatih baru. Saya pikir ini akan menjadi sebuah tantangan yang berat ya untuk Sintayong. Yang mungkin realistis adalah target juara itu nggak di musim pertama. Kalau orangnya baru pertama kali melatih di Indonesia dengan tim yang ya dia bikin tim baru kan, seperti Mauricio Sousa di musim lalu, bikin tim baru dengan pemain-pemain yang dari Brasil. Apalagi kalau ini ada yang dari Asia, ada yang dari Eropa Timur. Misalnya kalau dari Korea atau Jepang itu kan tuh kebayang itu random banget sih kalau saya ya dengan target juara. Ya meskipun dikasih duit banyak. Dengar-dengar 500 M ya, dengar-dengar ya. 540 miliar. 540. Iya, dengar-dengar segitu. Ada duitnya, ada pemainnya, tapi kan nggak langsung plug and play bisa langsung jos gitu kan. Butuh waktu lah ya. Dan Direktur Persija atau Presiden Persija Pak Prapanca bilang butuh proses tapi jangan lama-lama. Kan jadi ambigu nih. Jadi lu pengennya gimana sih? Pengen langsung juara atau gimana gitu kan. Gimana, tapi kalau lihat ya dengan dia ambil banyak pemain misalnya, karena kan mungkin ya sebagai orang Korea dia mau dari Korea misalnya, mungkin juga dari Jepang, ya saya udah bilang tadi bahwa dari Eropa Timur. Lalu bagaimana yang ada sekarang? Artinya dengan pemain-pemain yang ada sekarang di Persija, apakah Rizky Ridho akan bertahan di situ? Jordi Amat juga masih akan bertahan di situ? Karena kan banyak pemain-pemain yang bagus-bagus, pemain muda terutama, Donitri kan bagus, Raihan Hanan ini. Kalau dengan banyak yang datang, mungkin akan tergeser mereka. Dan mereka akan lebih banyak duduk di bench. Sedangkan kalau di tim nasional, John Herman kan pingin bahwa punya jam bermain yang banyak. Gitu. Tapi kalau dengan kedatangan mereka, katakan kalau udah 8-9 orang yang datang baru, dan pasti mereka jamin harus main kan. Dan STY, karena itu pilihan STY, dia pasti pingin harus main semua. Berarti banyak yang tersisi di starting 11. Ya, mungkin Rizky Ridho enggak lah, kalau di belakang karena dia kapten kayak sama ini kan. Dan dia punya kedekatan juga dengan STY kan, tahu persis. Tetapi yang lain-lain itu, yang pemain-pemain muda, sayang, Fajar Fatur Rahman, Raihan, mau kemana? Excel Rutukahu, misalnya kalau Excel baru perpanjang kontrak, ya kan? Raihan Hanan, itu yang bilang tadi. Aryansyah, siapa? Jadi mereka mungkin ada, tapi kan mungkin cuma main 5 menit, 5 menit, 10 menit bermain, bagaimana pemain itu bisa dijamin, itu bisa bermain. Padahal kan mereka dibutuhkan juga di tim U23 kan. Betul. Nah itu yang harus dipikirkan dengan matang ya. Tapi kebalik lagi ke manajemen. Terserah dari STY lah mau bagaimana tim ini. Tapi kalau mau juara dengan pemain-pemain yang baru saya pikir berat. Karena dia untuk menangani klub di luar Korea baru 1 kali, baru Indonesia ini. Indonesia ini benar. Ya di Korea aja diusir aja dipecat. Gagal juga dia. Gimana sih? Berapa bulan? 2 bulan doang ya? Kalau dia hebat nggak mungkin dipecat. Baru mau 2 bulan semua ditendang. Pak! Pergi kan? Banyak drama lagi ya, kan kita di sini banggain kan, oh gini kan. Jadi ini orang Korea bener, yang di Korea yang akhirnya nggak pakai dia gitu. Pulang dari Piala Dunia aja dilempar telur kok. Iya. Dan kabarnya katanya diincar banyak negara, tapi ujung-ujungnya balik ke sini lagi. Iya, tapi selalu kan ngomong, wah saya banyak 3 negara lain saya tidak mau, saya lebih suka ada di sini kan selalu. Begitu kan, tapi ujung-ujungnya sini-sini lagi. Sini lagi, kalau memang mau dengan harga yang lebih tinggi, ambil dong. Misalnya kalau ini. Berarti tawaran di sini lebih tinggi kali. Ya mungkin lebih tinggi di sini, tapi kan tantangannya itu. Kalau untuk target juara, nggak deh menurut saya, untuk pertama. Menurut saya ya. Lebih realistis yang Irwin bilang tadi, di musim kedua atau musim ketiga. Jadi dia harus punya target dong, plan kan. Bukan berarti saya akan buat juara, tapi tunggu. Untungnya, ya kayak Jurgen Klopp lah dengan Liverpool kan. Benar. Gua datang jangan menuntut saya juara dong. Itu pemainnya hancur-hancuran. Pemain hancur-hancuran kan saya mau benahi dulu ini. Tapi tahun kedua ya saya setunggu di tahun kedua tahun ketiga. Ini benar kan? Jadi gitu langsung memang ini juara. Benar.